Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama Ibu. Ini adalah video lanjutan ya, dimana sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang kop surat atau kepala surat, lalu kalian sudah mempelajari tentang nomor surat dan juga tanggal surat. Lalu yang barusan kalian tadi tonton adalah lampiran dan juga hal atau perihal dalam surat. Sekarang kita akan mempelajari struktur dari surat dinas, di mana materinya tentang nama penerima dan juga salam pembuka yang ada di dalam surat dinas. Oke, siap-siap? Kita lanjut saja ke dalam materinya. Pertama, kita akan mempelajari nama penerima surat. Perhatikan baik-baik ya. Nah, berisi tentang keterangan nama atau jabatan ya, nama atau jabatan penerima surat dan alamat penerima surat ya. Misalnya dalam surat dinas, gambar di bawah ini. Perhatikan baik-baik di sini. YTH selalu diikuti dengan kata-kata YTH ya, dan huruf Y-nya itu harus besar. YTH itu maksudnya adalah yang terhormat ya. YTH, Y-nya harus besar, tidak boleh huruf Y-nya kecil, nanti Ibu salahkan gitu ya. Lalu diikuti dengan nama penerima surat atau surat ini ditunjukkan kepada siapa. Surat ini ditunjukkan kepada Kepala Kuarcap Jakarta Pusat ya. Kepala Kuarcap Jakarta Pusat. Di sini tidak menunjukkan atau tidak dituliskan nama kepala kuarcapnya itu siapa. Bapak siapakah, atau Bapak Karsono, Bapak Budi, atau Bapak Kusuma, tidak disebutkan. Tapi yang disebutkan adalah jabatannya. Kepala Kuarcap Jakarta Pusat. Gitu ya. Ingat, karena di sini berisi keterangan nama atau jabatan. Boleh dituliskan nama atau bisa juga dituliskan langsung jabatannya ya. Ingat, selalu diberikan kata YTH. Ini tidak boleh tidak ikut, harus ikut ya, harus disertakan. Setelah nama atau jabatan yang menerima suratnya sudah ditulis, di bagian bawahnya kamu harus menuliskan nama alamatnya. Di mana alamat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat atau kantor Kuarcap Jakarta Pusatnya itu ada di mana? Di Jakarta. Oke? Ditulis seperti ini, di Jakarta. Atau kalau kalian tidak tahu alamatnya, kalian juga bisa ditulis dengan di tempat ya. Boleh dituliskan nama alamatnya, tapi untuk nama alamat itu biasanya ditulis nama kotanya saja ya. Kamu nggak perlu tulis Jalan Asih Jakarta Pusat, itu nggak perlu. Kamu hanya tuliskan nama kotanya saja ya. Boleh langsung tulis di Jakarta. Kalau memang ini adanya di Jakarta, ini kan jelas adanya di Jakarta karena Jakarta Pusat ya. Kalau misalnya itu selain nama kota, kamu juga bisa menuliskan di tempat gitu ya. Nah, jadi surat dinas tersebut ditunjukkan atau akan dikirimkan ke Kepala Kuarcap Jakarta Pusat yang beralamatkan di kota Jakarta. Begitu ya. Nah, penulisan nama atau jabatan harus wajib menggunakan kata YTH dan huruf Y-nya harus besar. Dan huruf TH kecil saja. Gak boleh kamu tulis Y-nya besar, T-nya besar, H-nya besar. Salah. Yang betul Y-nya besar, T-nya kecil, H-nya kecil. Begitu ya. Dan harus diakhiri dengan tanda baca titik. Harus ada titiknya nih, seperti ini ya. Oke? Kita lanjutkan ya. Dan boleh ditambahkan kepada. Nah, ini kan gak ada kepadanya ya. Misalnya kamu tulis kepada YTH. Boleh seperti itu. Ya. Nanti Ibu kasih contoh seperti ini tuh ya, kepada koma di bawahnya YTH Bapak Bupati Kabupaten Cirebon gitu. Nanti Ibu akan bahas yang ini ya. Nah, selanjutnya penulisan alamat harus ditulis dengan huruf awalnya. Huruf awalnya ya. Huruf awalnya itu D-nya kecil nih ya. D, DI ini harus kecil, tidak boleh huruf D-nya itu D-nya besar, salah. Ini harus kalian pahami ya. Jangan D-nya besar tuh ya. Untuk nama kota diawali dengan huruf kapital atau huruf besar.
Sekalipun ini D-nya kecil, Jakartanya J-nya harus besar. Ya, karena menyebutkan nama kota. Kalau nama kota kan itu huruf awalnya harus besar. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya ya. Perhatikan contoh soal A. Nah, di sini Ekskul Voli SMP 2 Sumber akan mengadakan lomba voli tingkat Kabupaten Cirebon. Panitia akan membuat surat penyewaan tempat di Ranggajati dengan nomor surat ke-11 dan surat dibuat pada tanggal 12 Juli 2011. Surat akan ditujukan ke Bupati Kabupaten Cirebon, yang bertempat di Cirebon. Oke, kita langsung lanjut aja ke dalam contoh soalnya ya. Perhatikan contoh soal A. Di sini soalnya, lihat di sini nih. Ekskul Voli SMP 2 Sumber akan mengadakan lomba voli tingkat Kabupaten Cirebon. Panitia akan membuat surat penyewaan tempat di Ranggajati dengan nomor surat ke-11 dan surat dibuat pada tanggal 12 Juli 2011. Surat akan ditunjukkan ke Bupati Kabupaten Cirebon yang bertempat di Sumber. Jadi penulisan nama penerima suratnya nanti akan seperti ini. Kamu boleh tambahkan kepada atau langsung saja YTH seperti ini. Jangan lupa tanda titik. Y-nya harus huruf besar, TH-nya kecil saja. Lalu ditulis Bapak Bupati Kabupaten Cirebon. Ya, karena Bupati Kabupaten Cirebon itu kan Bapak ya. Jadi kita tulis Bapak Bupati Kabupaten Cirebon. Di mana tempatnya? Di Sumber. Kalau misalnya di sini surat akan ditunjukkan ke Bupati Kabupaten Cirebon. Berarti nanti di sini bisa ditulis di tempat. Atau kalau misalnya mau ditulis di Sumber pun ya boleh sama saja. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk nama penerima surat di soal A. Kita lanjut ke soal B. Nah, untuk soal B seperti ini. SMP Negeri 2 Sumber akan mengundang orang tua siswa untuk rapat. SMP Negeri 2 Sumber akan membuat surat undangan rapat dengan nomor surat ke-37. Surat undangan dan surat dibuat 17 Mei 2020. Surat akan ditunjukkan kepada orang tua siswa. Jadi penulisan nama penerima suratnya nanti akan seperti ini. Tidak perlu diberikan kepada atau tidak perlu dituliskan kepada juga tidak apa-apa. Langsung tuliskan YTH, jangan lupa huruf Y-nya besar, TH-nya kecil dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik di sini ya. Terus kamu tulis orang tua siswa atau siswi SMP Negeri 2 Sumber. Karena yang akan diundang itu adalah orang tua siswa. Siswa mana? Siswa SMP Negeri 2 Sumber. Nah, di sini tidak ada keterangan alamatnya ya. Berarti ditulis di tempat. Nah, ini dia. Karena keterangan tempat atau alamatnya tidak ada, jadi bisa ditulis di tempat. Kurang lebih seperti ini untuk nama penerima surat. Oke, selanjutnya kita masuk ke salam pembuka surat. Nah, untuk salam pembuka surat sebenarnya gampang. Salam pembuka itu selalu menggunakan kata dengan hormat atau assalamualaikum. Bebas kamu mau menggunakan yang mana. Mau menggunakan assalamualaikum boleh. Mau menggunakan dengan hormat boleh ya. Tapi biasanya yang sering keluar itu adalah dengan hormat. Penulisannya seperti ini. Dengan hormat. Ya, jangan lupa setelah tulisan dengan hormat harus diikuti dengan tanda koma seperti ini ya. Nah, ini berisi ucapan salam pengirim surat dinas. Dalam surat dinas, dalam pembuka yang biasanya digunakan adalah dengan hormat. Nah, tulisannya harus seperti ini ya, dengan hormat. Tuh, bisa juga dengan assalamualaikum. Jangan lupa dikasih tanda koma ya di sini tuh, dengan hormat, koma, assalamualaikum, koma, gitu ya. Seperti itu untuk salam pembuka surat. Oke, selesai untuk salam pembuka surat dan juga nama dan juga alamat penerima surat. Sekarang kita masuk ke dalam tugasnya. Seperti biasa, tugas yang pertama, lakukan absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan juga hadir. Lalu yang kedua, buatlah rangkuman dari video materi di pertemuan ini. Tulisnya di buku catatan bahasa Indonesia ya. Lalu bukunya bisa dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021. Nanti Ibu informasikan lebih lanjut untuk pengumpulan tugasnya. Lalu untuk tugas 2 seperti biasa silahkan klik link yang ada di kolom komentar untuk mengakses tugas yang kedua. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.